Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 31. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di dalam ujian lautan petir. Lindong yang sebelumnya melihat banyak pusaran air, dirinya pada saat ini mendengar suara gemuruh yang sesaat kemudian Lindong melihat ke bawah kakinya. Dan benar saja, tidak lama setelah itu lautan petir pun mulai bergejolak. Seluruh petir pun melebur dan mereka bergabung menjadi satu. Hal ini sampai membuat tempat ini menjadi sangat menakutkan. Lindong pun menjadi waspada seolah dirinya akan bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Setelah dia melihat perubahan dari lautan petir ini, meskipun dirinya bisa bertahan selama ini dan petir tidak mampu menyakiti dirinya lagi, namun Lindong berpikir jika seluruh petir ini bergabung dan menyerang Lindong, maka kemungkinan dirinya juga akan lenyap menjadi abu. Karena merasakan bahaya yang sangat besar, Lindong pun segera mengaktifkan tubuh emas Nirwana, di mana pada saat ini tubuh emas milik Lindong pun terlihat berbeda. Karena tidak hanya warna emas yang muncul, namun juga ada warna petir yang berkelap-kelip di tubuh emas nirwananya ini. Dan ini benar-benar tubuh emas yang telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan dan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh emas nirwana biasa. Bahkan tubuh Lindong yang selama 15 hari ini ditempa oleh petir membuat dirinya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Lindong fokus melihat pusaran air, Xiaodio tiba-tiba muncul di samping Lindong dengan mata yang terkejut melihat lautan yang telah berubah ini. Dan tidak lama setelah itu, terdengarlah suara gemuruh yang menakutkan. Lautan petir pun semakin bergejolak, dan pandangan mata dari Xiaodio semakin menajam. Karena dirinya pada saat ini melihat kilau listrik yang dalam, dan juga nampak lebih padat dari sebelumnya. Bahkan Lindong juga menjadi sangat waspada, dan sesaat kemudian, pupil mata dari Lindong pun mengecil karena dia terkejut. Dirinya pada saat ini melihat sebuah bayangan yang sangat besar, yang akan segera keluar dari dalam lautan petir. Melihat sesuatu yang sangat besar itu kemudian Lindong berkata, "Astaga, bayangan apa itu besar sekali? Aku perkirakan besarnya mencapai 10.000 kaki." Seketika tubuh Lindong pada saat ini berjalan mundur dari tempatnya berdiri. Dia gemetaran dan seperti mati rasa memikirkan bayangan raksasa. Tidak lama kemudian gelombang besar pun kembali muncul seperti Sumarni, yang pada akhirnya dar! Ledakan besar pun terjadi. Suara ledakan itu sangat keras seolah bisa mengguncang dunia. Dan pada saat yang sama, seluruh ruangan di dalam tempat ini pun bergetar dengan hebat. Gelombang Sumarni petir pada saat ini menyapu tubuh Lindong, dan kemudian cairan-cairan petir menempel di tubuhnya. Hal ini membuat Lindong tersengat ribuan petir. Pada saat ini Lindong terpental sejauh 1000 kaki. Karena kekuatan gelombang ini benar-benar sangat keras dan liar. Namun Lindong masih bertahan untuk tidak tumbang. Tidak lama setelah itu Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Namun seketika ekspresinya berubah drastis. Karena pada saat ini ada sosok makhluk raksasa yang sudah berada di permukaan air laut. Di mana saking besarnya makhluk itu, bahkan Lindong tidak mampu melihat ujungnya. Tubuhnya berwarna hijau dan ditutupi oleh sisik yang cerah. Lindong pun merasakan bahwa tubuh makhluk ini sangatlah kuat dan keras seperti baja. Selain itu Lindong juga merasakan sebuah tekanan dari kekuatan yang sangat mengerikan, seolah dapat menghancurkan seluruh surga. Lindong pun spontan berkata, "Ah, bukankah itu adalah seekor naga? Makhluk ini bukankah dari golongan hewan iblis? Namun aku merasa dia berbeda dengan hewan iblis yang pernah aku temui." Iya, naga yang dilihat oleh Lindong memanglah termasuk dalam golongan hewan iblis. Namun naga ini tidak bisa dibandingkan dengan hewan iblis biasa. Jika melihat hal itu, seolah naga ini adalah seorang raja naga yang memiliki kekuatan menghancurkan seluruh surga. Karena di dalam dunia hewan iblis, suku naga misterius dan kuat jelas berada di level yang jauh berbeda dengan hewan iblis biasa. Dan tiba-tiba saja, Xiaodio pun muncul di bahu Lindong. Dirinya juga nampak terkejut lalu mengatakan, "Hah? Naga hijau?" Sesaat kemudian Xiaodio tersenyum dan dia melanjutkan kata-katanya, "Hehe, tidak kuduga bahwa aku akan benar-benar melihat naga hijau dengan keturunan garis darah naga kuno yang murni. Ini benar-benar membuatku teringat dengan masa lalu." Lindong pun pada saat ini sedikit terkejut dengan ucapan dari Xiaodio. Dia lalu bertanya,
Xiao Diao, mungkinkah dirimu pernah mengalahkan atau memakan naga di masa lalu? Bukankah suku naga adalah salah satu makhluk yang berdiri di puncak dunia hewan iblis? Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun melambaikan tangan dan sebuah cahaya hitam kini melindungi seluruh tubuh dari Lindong. Setelah itu, Xiao Diao menjawab perkataan dari Lindong. Suku naga mungkin memang kuat, namun di dunia ini tidak ada kekuatan mutlak yang tidak terkalahkan, kecuali suku iblis Martin Langitku. Ada beberapa suku lain yang kuat yang telah berani menyinggung suku naga. Salah satunya adalah suku burung raksasa. Orang-orang dari suku burung raksasa sangat suka memakan naga. Namun suku naga juga bukanlah suku yang lemah. Meskipun suku burung raksasa suka memakan mereka, namun ada harga yang sangat mahal yang juga harus dibayar oleh suku burung raksasa. Dari zaman kuno, burung raksasa dan juga naga telah bertarung satu sama lain, dan yang kalah akan dimakan oleh yang menang. Maka dari itu, suku naga dan juga suku burung raksasa sudah dianggap seperti musuh bebuyutan. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao ini, Lindong jadi tahu bahwa sepertinya persaingan di dunia hewan iblis juga cukup rumit. Karena menurut Lindong, hewan iblis itu adalah makhluk yang sangat berbakat. Mereka memiliki bakat yang luar biasa pada saat mereka dilahirkan. Bahkan kelebihan dari binatang iblis tidak bisa dibandingkan dengan manusia, yang bahkan manusia yang telah berlatih seumur hidupnya kemungkinan tidak akan bisa mengimbangi bakat lahir dari hewan iblis ini. Dan tiba-tiba saja, kali ini dari lautan listrik terdengarlah suara yang tertawa. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan melihat seseorang dari suku Martin Langit di tempat ini. Suara ini pun membuat Lindong menjadi kaget. Dia pun mencari-cari siapa orang yang telah berbicara itu. Yang tidak lama kemudian Lindong melihat sosok manusia berpakaian hijau yang pada saat ini duduk dengan tenang di atas kepala naga hijau raksasa. Sosok ini terlihat cukup tampan. Wajahnya penuh dengan senyum yang hangat dan sifatnya cukup halus, tidak terlihat seperti orang yang jahat dan kejam. Xiao Diao lalu berkata, "Santailah Lindong, kamu tidak perlu panik. Orang itu adalah ruh dari naga hijau ini. Dan kamu juga tidak perlu kaget jika tebakanku benar. Seluruh ruangan dan juga ujian ini adalah hasil ciptaannya. Dan seharusnya dia adalah kepala aula naga hijau ini." Sosok tampan berpakaian hijau itu kemudian tertawa setelah mendengar ucapan dari Xiao Diao. Kemudian sosok hijau itu pun mengatakan, "Haha, perkenalkan, namaku adalah Kingxi. Kebanyakan orang memanggilku dengan sebutan Raja Naga Hijau." Mendengar perkataan itu mata Lindong sangat terkejut, dan dia spontan berkata dalam hati, "Hah? Raja Naga Hijau Kingxi? Sepertinya dia memang pimpinan dari aula naga hijau ini. Dan dia juga salah satu yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang." Melihat Lindong terdiam, Raja Naga Kingxi tersenyum dan dia mulai berkata, "Akhirnya ada seseorang yang sampai di tempat ini. Setelah aku menunggu selama bertahun-tahun. Sebelum dirimu juga ada beberapa orang yang telah masuk. Namun mereka semuanya mati dan tulang mereka terkubur di lautan petir ini." Lindong pun pada saat ini menangkupkan tangan dan dia membungkuk. Kemudian mengatakan, "Tetua, aku adalah Lindong dari generasi muda memberikan hormat pada Raja Naga Hijau." Lindong selalu melakukan hal ini pada orang yang baru saja dia temui. Tidak ada salahnya bertindak sopan, apalagi menghadapi Raja Naga Hijau dari zaman kuno. Walau ini hanyalah sebuah ruh, namun Lindong tetap tidak akan bertindak arogan. Di sisi lain, sifat dari Xiao Diao berbanding terbalik dengan sifat dari Lindong. Pada saat Lindong sopan, justru Xiao Diao sangat arogan. Dia lalu mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu membuang-buang waktumu lagi. Bukankah kau datang ke tempat ini adalah karena ingin mendapatkan warisan dari aula naga hijau? Karena ruh dari naga hijau itu telah muncul, maka seharusnya dirimu sudah dianggap lulus dalam menghadapi ujian naga hijau. Dan pada saat ini, dia seharusnya segera menyerahkan warisan itu padamu." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong menjadi ngeri karena dirinya takut jika ruh Raja Naga Hijau itu pada saat ini marah karena sikap arogan dari Xiao Diao. Dan kini, Raja Naga Hijau Kingxi tersenyum dan dia berkata pada Xiao Diao, "Haha, kau memang benar.
siapapun yang lulus ujian naga hijau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan dari awalan naga hijau ini. Setelah itu Raja Naga Kingxi melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata dari sang raja. Lindong pun merasa bahwa seluruh tubuhnya telah dipindai dengan bebas dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari tatapan mata Raja Naga Kingxi itu. Bahkan pada saat ini Lindong tidak bisa menghentikan pemindaian ini karena dirinya kalah level kekuatan dengan sang Raja Kingxi. Tidak lama kemudian, Lindong merasakan bahwa jimat batu leluhur di dalam tubuhnya serta formasi alam semesta kuno kini bergetar dengan hebat. Dan tidak lama kemudian ada sebuah energi yang menyebar dengan cepat. Hal ini membuat udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh Raja Naga Kingxi yang pada saat ini duduk di atas kepala naga juga sedikit bergetar, yang pada akhirnya mata Raja Kingxi yang selalu terlihat santai pada saat ini menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Melihat ekspresi dari Raja Naga Hijau Kingxi, pada saat ini Xiaodio tertawa dan mengatakan, "Hahaha, bocah ini mungkin terlihat biasa saja, namun dia bukanlah bocah yang bisa kamu remehkan dengan keadaanmu sekarang. Jika dirimu masih memiliki tubuh fisik, mungkin kau bisa memindai tubuh bocah Lindong dengan sesuka hatimu." Tidak lama kemudian Xiaodio mengangkat tangan dan berkata, "Sudahlah, mari kita hentikan omong kosong ini. Serahkan saja warisanmu padanya." Raja Naga Kingxi hanya tersenyum melihat sikap dari Xiaodio, karena sejatinya dia sudah sangat paham dengan karakter orang-orang dari suku Martin Langit yang semuanya selalu bertindak tanpa basa-basi. Setelah itu, Raja Naga Kingxi berkata, "Anak muda, karena dirimu sudah bisa sampai di tempat ini, maka kamu memang pantas untuk mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun sekarang, dirimu memiliki dua pilihan." Lindong pun kaget setelah mendengar kata dua pilihan untuk menentukan warisan ini, karena biasanya di dalam ruang warisan yang selama ini dia temui hanya ada satu warisan saja yang akan langsung dia dapatkan. Namun di tempat ini malah disuruh memilih warisan yang berarti warisannya tidak hanya satu. Ekspresi terkejut dari wajah Lindong itu membuat Raja Naga Kingxi paham kenapa Lindong berekspresi seperti itu. Dirinya kemudian berkata untuk menghilangkan semua pertanyaan yang ada di kepala Lindong, "Anak muda, jika orang biasa yang datang ke tempat ini, maka mereka tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun aku merasa bahwa dirimu tampak sedikit berbeda dari orang pada umumnya." Setelah mengatakan hal itu, Raja Kingxi pun melambaikan lengan bajunya, dan kini dua cahaya hijau keluar dari dalam lengan baju yang kemudian mengambang di udara. Raja Naga Kingxi lalu berkata, "Ini adalah dua seni bela diri terkuat milik Aula Naga Hijau, dan mereka-mereka yang bisa melatihnya dengan keras akan mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika dirimu bisa melatihnya sampai level ini, maka kamu tidak akan memiliki masalah apapun jika dirimu ingin menantang semua orang dari seluruh dunia." Lindong pun takjub dan mengatakan, "Hah? Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi?" Di dalam hati, Lindong pun bergumam, Raja Naga Kingxi ini benar-benar murah hati. Dia bahkan mengeluarkan dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika hal seperti ini muncul di luar sana, aku yakin bahkan orang-orang dari sekte super akan bersaing dan memperebutkan seni bela diri jiwa ini. Sejatinya dua seni bela diri jiwa ini hanyalah opsi yang pertama. Karena masih ada opsi kedua, Lindong pun segera bertanya, "Raja, lalu apa pilihan keduanya?" Lindong menanyakan hal ini karena dia tidak ingin terburu-buru dalam memilih warisan dari Raja Naga Hijau. Raja Kingxi pun pada saat ini melihat Lindong dengan tatapan mata yang dalam. Dan kemudian Raja Kingxi pun mengatakan, "Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi tadi adalah warisan dari Aula Naga Hijau. Dan untuk pilihan yang lain adalah warisan langsung dariku." Mendengar hal ini Lindong terkejut, dan bahkan Xiaodio pun juga nampak kaget. Kemudian seketika Xiaodio berkata dalam hati, "Kingxi, apakah dia ini bukan anggota dari Aula Naga Hijau?" Melihat keterkejutan antara Xiaodio dan Lindong, Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Pada saat ini aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara rinci tentang apa yang terjadi di zaman kuno pada kalian berdua. Namun saat ini, pilihan mana yang ingin kau ambil, anak muda?" Lindong pun terdiam sejenak, karena dirinya pada saat ini berpikir untuk menentukan warisan. Dan tidak lama kemudian, Lindong mulai mengatakan, "Raja, aku memilih pilihan yang kedua."
di mana artinya Lindong telah memilih warisan dari Raja Naga Kingxi daripada warisan dari Aula Naga Hijau. Meskipun Lindong tidak tahu identitas Kingxi, namun dia merasa bahwa dia bukanlah orang sembarangan dan lebih baik menerima warisan langsung darinya. Mendengar pilihan Lindong itu, Raja Naga Kingxi tertawa dan mengatakan, "Hahaha, anak muda, kau benar-benar sangat pintar. Baiklah kalau begitu, karena kamu telah memilih, maka aku akan memberikan warisanku padamu. Namun ada syaratnya, jika di masa depan nanti dirimu gagal memenuhi harapanku, pada saat kita bertemu kembali, aku akan mengambil semua warisan yang telah aku berikan padamu." Lindong pun mengangguk setuju, dan sesaat kemudian dirinya menyadari ada sesuatu yang salah. Sontak Lindong pada saat ini berkata, "Hah? Bertemu lagi di masa depan? Apakah sebenarnya Anda belum mati? Bukankah Anda adalah orang yang hidup dari zaman kuno dan sekarang hanyalah sebuah ruh? Bagaimana bisa kita bertemu lagi di masa depan?" Mendengar ucapan itu, Raja Naga Kingxi tertawa dan dirinya melihat Lindong serta Xiao Diao lalu mengatakan, "Hahaha, siapa yang menyebarkan berita hoaks seperti itu? Dan siapa yang bilang jika diriku ini sudah mati?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Kingxi itu sebenarnya masih hidup? Namun bagaimana itu bisa terjadi? Karena jika dipikir, dirinya adalah orang yang hidup dari zaman kuno. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.